Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini GoWatek akan membahas mengenai proyek sederhana yang dimana menggunakan ESP8266. Kemudian kalian juga dapat menggunakan ESP32 yang nantinya dikoneksikan dengan aplikasi Blink atau website Blink. Nah, adapun komponen yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan microcontroller itu sendiri yaitu ESP8266. Kalian juga bisa menggunakan ESP32, mungkin kodenya nanti akan saya update. Kemudian ada menggunakan magnetic door switch sensor, kemudian menggunakan peer motion sensor, dan juga aplikasi dari website Blink tentunya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit pembahasan terkait dengan komponen-komponen yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan ESP8266 atau kalian juga dapat menggunakan ESP32. Nah, di sini keduanya sama saja, merupakan dua microcontroller yang dapat digunakan untuk kebutuhan Internet of Things karena sudah tertanam WiFi langsung, jadi tidak perlu menambahkan modul tambahan lagi. Beda halnya dengan Arduino Uno maupun Nano yang memerlukan modul WiFi tambahan. Kemudian di sini ada magnetic door switch sensor, adalah sebuah saklar yang digunakan untuk mendeteksi apakah pintu atau jendela terbuka atau tertutup. Saklar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian magnet dan bagian sensor. Bagian magnet dipasang pada jendela pintu atau jendela begitu. Nah, sedangkan bagian sensor itu dipasang pada bingkai pintu atau jendela. Ketika pintu atau jendela terbuka, maka magnet akan terpisah. Nah, jika terpisah dari sensor begitu, sehingga akan menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi oleh sistem. Kemudian saya lanjutkan. Di sini menggunakan peer motion sensor, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan orang yang berbeda atau benda yang bergerak. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan suhu yang dihasilkan oleh benda yang bergerak di depannya. Ketika ada perubahan suhu yang signifikan, sensor akan mengirimkan sinyal ke sistem untuk memberitahu adanya gerakan yang terdeteksi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada aplikasi Blink ataupun website Blink. Blink di sini merupakan sebuah platform IoT yang memungkinkan pengguna untuk dapat membuat aplikasi mobile dan website yang terhubung ke berbagai jenis microcontroller dan board. Dengan menggunakan aplikasi Blink, pengguna dapat membuat aplikasi mobile maupun website yang dapat digunakan untuk mengontrol board dan microcontroller yang terhubung dengan jaringan internet seperti ESP32, ESP8266 yang digunakan dalam proyek ini. Nah, kemudian aplikasi dan website Blink ini menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol perangkat IoT seperti tampilan data sensor dan kontrol perangkat listrik. Dan di sini Blink ini berfungsi akan monitoring dari kondisi yang ada, begitu. Nah, bisa dilihat di sini untuk Blink mungkin tampilan awal akan sedikit berbeda jika kalian belum mempunyai aplikasi Blink. Nah, di sini ini merupakan halaman website utama dari Blink, bisa kita login. Jika kita sudah mempunyai akun, bisa masuk. Nah, jika belum, bisa daftar dulu. Nah, di sini anggapannya kalian sudah mempunyai sebuah akun, begitu akan masuk ke tampilan seperti ini, tampilan awal bernama Blink Console-nya. Nah, nanti kita akan lanjut lebih lanjut. Oke, jadi kita akan lanjut soal pembahasan dari rangkaian di sini. Nah, di sini peer motion yang dihubungkan dengan ESP8266 itu di pin D5 untuk output, sedangkan VDC dan GND dihubungkan ke 3,3 dan juga GND-nya. Nah, output dari peer motion ini akan dihubungkan ke D5 atau GPIO 14 di ESP8266. Kemudian magnetic door switch sensor ini akan dihubungkan ke pin D6 atau GPIO 12 di board microcontroller ESP8266. Itu saja, jadi sederhana ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi untuk tahapan lebih lanjut, di sini kita akan mulai mengontrol dari atau men-setting dari aplikasi Blink itu sendiri. Jadi sebelum kita terjun ke code-nya, kita langsung saja buat dulu untuk pengkondisian yang ada di Blink begitu. Oke, saya lanjut di sini. Setelah kita masuk ke halaman template ke halaman Blink Console ini, nah kita buat saja new template sini. Di sini kita bisa buatkan contohnya Smart Monitoring Project itu.
Kemudian kita pilih boardnya itu ESP8266 karena di sini menggunakan ESP8266. Connection type-nya itu kita pilih WiFi saja karena kita menggunakan koneksi dengan WiFi. Deskripsinya bebas, kalian mau isi bagaimana. Kemudian kita klik done. Nah, kita diarahkan ke halaman template di sini. Halaman templates. Jadi di sini sudah ada Smart Monitoring Project. Lalu info di sini terkait dengan informasi dari template kita. Nah, kita pergi ke data streams. Metadata bisa kalian isi, device name, device owner, dan sebagainya. Tapi tidak diisi saja untuk saat ini. Kita pergi ke data streams. Data streams di sini berfungsi untuk mengambil data-data sensor yang ada ditentukan oleh microcontroller dan diberikan ke Blink begitu. Jadi nanti data streams ini yang akan mencatat. Kita pilih virtual print begitu. Nah, di sini contohnya yang pertama doorstep mungkin begitu untuk namanya. Kemudian pinnya kita mungkin buat dia menjadi pin 4. Di sini bebas saja V4, V0 dan sebagainya. Kita buat dia dalam bentuk string karena kita ingin nanti untuk doorstep ini menampilkan deskripsi begitu, apakah pintu terbuka maupun pintu tertutup. Untuk default value mungkin bisa kita isikan. Nah, mungkin bisa kita isikan pintu tidak terdeteksi. Alias kalau misalnya tidak 0 atau 1, ya dia akan memberikan value, default value yaitu pintu tidak terdeteksi begitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini klik create saja. Nah, jika sudah terbuat satu, kita buat lagi untuk motion state-nya. Jadi di sini klik virtual print lagi. Kita ketik saja motion state. Nah, mungkin bisa kita pilih yang V0 saja. Di sini string, kemudian default value. Oke, mungkin tidak terdeteksi gerak begitu. Kita create saja. Oh, di sini warnanya sama ya, mungkin bisa dibedakan sedikit. Nah, seperti ini. New data stream lagi untuk membuat LED. Contohnya kalau misalnya ada terdeteksi gerak, jadi LED-nya itu menyala gitu. Nah, di sini misalnya LED gitu saja. V-nya mungkin V8. Nah, di sini kita buat integer karena kita ingin antara 0 dan 1 gitu. Default value-nya bebas, kalau misalnya 1 bisa atau 0 juga bisa. Dan di sini 1 aja. Nanti kita sesuaikan kalau misalnya dia terbalik begitu. Nah, kita bisa setting di sini. Oke, mungkin kita buat 0 saja. Kita create. Nah, jika sudah, kita masuk ke event. Nah, di event di sini maksudnya kalau misalnya terdeteksi gerak oleh peer motion, maka Blink akan memberikan notifikasi, baik itu notifikasi di device pengguna begitu, maupun notifikasi di aplikasinya langsung gitu. Jadi kita buatkan saja di sini add new event 1. Mungkin di sini dengan nama peer motion biar singkat. Kemudian warningnya itu. Lalu kita turun ke bawah. Di sini kita buat untuk eventnya itu ketika dia terkirim ke pengguna itu tiap 1 menit gitu. Lalu di sini kita centang saja show event di notifikasi mobile app, lalu di send event to timeline itu kita centang saja. Lalu pergi ke notification, di sini kita enable. Nah, email to device owner, jadi nanti akan masuk ke email kalian yang terhubung dengan aplikasi Blink. Kemudian push notification to device owner, jadi akan masuk ke notifikasi dari device kalian sendiri. Kemudian kita centang di sini deliver push notification as alert, jadi dia akan sebagai alert atau peringatan gitu. Kemudian kita create. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita lanjut ke automation. Di sini kita abaikan saja, kita masuk ke web dashboard. Nah, di web dashboard di sini bisa kita pilih untuk apa yang ingin kita gunakan dari widget box ini. Nah, kita pilih yang label saja karena kita menggunakan string. Kita pilih 2 dan juga LED 1 seperti ini. Kita besarin dikit biar rapi. Oke. Jadi kita setting dulu labelnya ini. Ada tanda pengaturan di sini, kita klik.
mungkin kita buat kondisi pintu. Kita pilih data streamnya itu yaitu door state. Nah, di sini kita save. Oh, mungkin warnanya bisa kita ubah dulu, warna orange atau enggak. Nah, seperti ini. Kemudian kondisi dari gerak, motion of bahasa Indonesia saja, kondisi gerak mungkin begitu. Kemudian kita pilih motion state, kita ganti warnanya biar lebih mungkin seperti ini. Ya sudah. LED-nya mungkin kita bisa pilih di sini LED, biarkan saja. Pilih data string LED, kemudian kita pilih warna merah karena sebagai warning gitu. Nah, jika sudah, ini mobile dashboard kita abaikan sampai di sini. Jika sudah sama seperti ini, kita save. Nah, jika sudah, kita masuk ke halaman device. Nah, di sini search, kemudian kita new device, kita klik, kita cari yang from template. Kita juga bisa menggunakan scan QR code, manual and try gitu. Nah, di sini bisa lihat di dokumentasi Blink sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi kita pilih yang from template saja karena template kita sudah dibuat, yaitu Smart Monitoring Project. Nah, sini kita create. Nah, device kita sudah jadi. Jadi ini sudah mulai mendeteksi, tetapi dia masih offline. Artinya microcontroller yang akan terhubung dengan aplikasi Blink itu belum terhubung pada supply daya, dan juga belum terhubung dengan internet. Jadi di sini masih offline. Jika sudah nanti terhubung, maka dia akan online gitu. Nah, di sini diberikan Blink out tokennya itu. Jadi tokennya ini akan disamakan dengan source code yang ada di Arduino IDE. Oke, sini bisa terlihat sesuai ya kondisi pintu tidak terdeteksi, artinya belum ada koneksi antara pintu dengan aplikasi Blink. Kemudian kondisi gerak juga tidak ada dan LED masih mati. Jadi mungkin nanti kalau LED-nya sudah hidup, berarti ada gerak gitu. Mungkin ini sudah sesuai. Kita copy saja ini. Kalau misalnya kalian kehilangan out token-nya itu, jangan panik. Kita pergi ke device info, di sini ada. Nah, kita copy saja. Oke. Jika sudah sampai di sini untuk penggunaan dari settingan aplikasi Blink, kita masuk ke aplikasi Arduino IDE. Oke, di sini. Nah, jadi kita bisa copy paste saja di sini dulu untuk yang tadi kita copy paste. Kemudian kita di sini kita gunakan out token-nya saja. Nah, di sini kita copy paste. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk yang Arduino IDE. Jadi secara singkat saja, di sini ada penginputan dari include untuk library ESP8266 untuk WiFi-nya dan juga library Blink-nya. Kemudian define dari untuk Blink-nya sendiri, kemudian dan juga timer-nya gitu. Kemudian di sini memasukkan dari out token-nya, SSID yang akan digunakan dan juga password yang akan digunakan untuk microcontroller. Kemudian kita inisialisasi untuk pin dari peer motion itu dan juga pin dari magnetic door switch-nya itu. Sudah sesuai, sama di sini menggunakan nilai dari GPIO. Kalau misalnya D5 di sini buat tidak masalah, D5 begitu tidak masalah. Saya lebih suka menggunakan yang nomor GPIO. Kemudian di sini untuk settingan dari door sensor gitu. Jadi di sini dibuat change state-nya itu sebagai false, nanti akan dilakukan kondisi begitu, nanti akan ikuti saja untuk code-nya ini. Jadi mungkin saya akan persingkat saja untuk pembahasan. Kemudian di sini dibuat sebuah perintah. Kalau misalnya change door status ini, maka dia akan menampilkan kondisi berubah, kemudian change state-nya ini akan berubah menjadi true begitu. Kita masuk ke point setup. Nah, kita buat baud rate-nya itu 9600. Kemudian Blink begin-nya itu kita sesuaikan sesuai dengan out, SSID dan juga password. Nah, di sini kita tambahkan untuk settingan tambahan dari Blink begin-nya itu dan juga port-nya.
Oke, kita lanjut ke pin mode-nya ini. Di sini pin mode dari .pin yaitu sebagai input pull up. Jadi nanti dia akan dibaca, kemudian dimasukkan ke variable state untuk digital rate-nya itu, kemudian di attach interrupt begitu, kemudian akan berubah dari settingan. Kemudian pin mode dari peer motion itu dia sebagai input juga karena di sini keduanya sensor. Nah, kita buat timer waktu untuk dia mengirim update ke aplikasi Blink. Ini di sini timernya 1000 L, begitu artinya dalam satuan milisecond. Oke, di sini mungkin kita abaikan saja, kita hapus ini. Nah, seperti ini. Sini kita jalankan di void loop, blink run dan juga timer run. Jadi nanti function blinknya ini akan dijalankan dan juga function timer akan dijalankan. Oke, kita lanjut ke perintah dari check door state ini. Nah, nanti perintah ini akan menentukan apakah state pada door atau pintu ini akan terbuka atau tertutup begitu. Jika state-nya true maka dia akan terbuka, jika state-nya false atau else dia akan tertutup. Nah, nanti door state ini atau state-nya ini kan bernilai 0 dan 1 ya. Jadi kalau dia 0 itu tertutup, kalau dia 1 pintu terbuka begitu. Jadi ini 0 dan 1, kemudian di sini akan diberikan sebuah string gitu, pintu terbuka atau pintu tertutup. Kemudian kita masukkan datanya ke V4. Nah, virtual blinknya itu tadi kan kita pergi ke aplikasi Blink nih. Kita balik ke template, kita pergi ke data streams, door state-nya itu di V4, berarti sesuai ya V4. Nah, door state-nya ini kita value-nya apa, yaitu door state. Apakah itu pintu terbuka atau pintu tertutup gitu. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu check motion state. Di sini dia akan menentukan geraknya, apakah ada gerak terdeteksi begitu. Nah, di sini ditampung ke dalam boolean gitu, apakah dia 1 atau 0 begitu. Kalau dia 1 berarti ada gerak, kalau dia 0 berarti tidak ada gerak gitu. Kemudian kita buat juga inisialisasi dari message begitu nanti, dan juga status LED apakah 0 atau 1. Tapi di sini status awal itu yaitu 0. Kemudian kita tampilkan di serial monitor begitu motion state-nya itu apa. Kemudian kita buat pengkondisian. Nah, sederhana saja di sini pengkondisiannya. Kalau misalnya motion state-nya itu 1 atau ada gerak, berarti menampilkan di serial monitor itu gerak terdeteksi. Message-nya itu menjadi gerak terdeteksi begitu, statusnya LED-nya 1. Kemudian blink lock event-nya ini, nah ini untuk di event yang sebagai peringatan itu tadi. Kita sesuaikan namanya sesuai dengan yang ada di blink event-nya ini, per motion. Samakan. Kemudian kita buat teksnya apa gitu. Kemudian kita juga ini kondisi yang lain. Kondisi jika tidak terpenuhi motion state-nya itu 1, jika dia 0 maka tidak terdeteksi gerakan, maka message-nya itu tidak terdeteksi gerakan, status LED-nya 0 gitu. Tapi dia tidak mengirimkan event lagi begitu. Nah, kemudian jika sudah ditangkap ini motion state-nya dan juga message-nya ini sudah terdapat nilai begitu yang ditampung. Nah, message-nya ini akan dikeluarkan begitu di V0. Apakah sama di V0? Kita kembali ke data stream V0 sama berarti ya. Oke, jika sudah sama kita lihat lagi blink virtual bright-nya itu untuk status LED V8 sudah sama. Oke, berarti nanti status LED apakah 0 atau 1 ditampung ke sini, jadi dikeluarkan ke sini begitu. Oke, jika sudah, ingat, jadi ini belum selesai, kita pergi ke library manager terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin kita save dulu simpannya. Oke, kita simpan di sini saja. Jika sudah disimpan, nanti kita bisa tambahkan library. Nah, kita bisa cari library bernama Blink gitu. Nah, ini Blinknya. Kemudian kita pastikan seri terbaru 1.2.0 kita install. Nah, di sini sebentar saja untuk install. Ada juga cara lain untuk mengincludekan library dari Blink ini, bisa dengan pergi ke browser kalian, kemudian cari saja library Blink, masuk ke GitHub dari library Blinknya itu. Nah, di sana bisa kalian download gitu. Mungkin nanti saya akan cantumkan link GitHub-nya di kolom deskripsi. Oke.
Jika sudah installer, di sini bisa terlihat. Nah, di sini sudah selesai. Kita balik lagi, pastikan di sini .mcu sudah sesuai dengan board kalian. Kemudian kita pilih ke tools, portnya ini belum terhubung. Nah, di sini kita menggunakan kabel data. Pastikan kabel data yang kalian gunakan itu yang dapat mengirimkan data begitu. Jangan menggunakan kabel yang hanya mengirimkan supply. Itu tidak akan terdeteksi portnya begitu. Jadi kita masukkan saja. Oke. Nah, di sini sudah pastikan sudah aman semua. Jadi bisa kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Pastikan tidak ada yang aneh. Oke, jika sudah, kita pilih toolsnya di sini. Kita pilih portnya COM 3. Oke. Mungkin COM-nya akan berubah-ubah sesuai dengan port yang kalian gunakan. Nah, pastikan sudah sesuai semua. Lalu kita verify apakah ada error. Oke, jika sudah, di sini bisa dilihat tidak ada error ya. Jadi down compiling. Nah, ini karena sudah terhubung portnya, bisa kita verify saja langsung. Bisa kita upload saja langsung. Oke, mungkin ternyata cepat juga untuk uploading. Di sini bisa kita lihat ke serial monitor. Pastikan baud rate-nya sudah sama 9600. Nah, di sini terbaca gerak terdeteksi, berarti untuk terhubung ke WiFi mungkin sudah sesuai gitu. Nah, jika sudah sesuai gerak terdeteksi di sini, mungkin bisa kita lihat ke aplikasi Blink. Kita pergi ke device-nya. Nah, di sini terlihat online. Berarti microcontroller ini sudah terhubung dengan supply daya dan juga terhubung dengan internet gitu. Nah, bisa dilihat pintu tidak terdeteksi ini adalah masih dalam awal. Masih belum dicoba untuk pintunya. Nah, gitu. Kalau misalnya sudah saya tekan gini, nah pintu tertutup, bisa dilihat di di aplikasi Blinknya itu pintu tertutup. Kalau misalnya saya lepaskan ini seperti ini, nah pintu terbuka begitu. Nah, juga dari gerak terdeteksi ini karena mungkin kesini ngadep ke kipas, jadi gerak terdeteksi. Mungkin saya arahkan ke tempat lain dulu, seperti ini, atau masih mungkin terlihat. Ya, biarkan saja. Tapi pada intinya sudah sesuai untuk output yang dihasilkan. Nah, di sana bisa dilihat pintu tertutup. Mungkin ada medan magnet. Nah, pintu terbuka. Gitu. Mungkin kalau kalian sentuh lagi, nah pintu tertutup. Jadi untuk motion state-nya ini LED akan tetap menyala karena kondisi gerak terdeteksi. Mungkin ini ada kesalahan di sensor saya mungkin. Jadi, dan juga ada yang dideteksi di sini, sekitar sini. Mungkin itu saja untuk percobaan dari menggunakan project aplikasi Blink. Nah, di sini sudah berhasil ya, bisa dilihat lagi. Ini pintu tertutup, pintu terbuka begitu. Nah, ini seharusnya kalau misalnya menggunakan device di HP, itu akan ada notifikasi dari aplikasi Blinknya itu. Tapi di sini karena HP saya digunakan untuk merekam, jadi untuk setting aplikasi mungkin next time akan saya berikan petunjuk bagaimana caranya untuk menggunakan. Nah, di sini saran saya juga untuk setting dari aplikasi Blink ini menggunakan websitenya langsung. Kenapa begitu? Itu karena kita lebih mudah untuk mencari dari tab-tab yang ada gitu, templates dan lain sebagainya. Berbeda dengan menggunakan device HP, itu akan lebih susah karena untuk settingan letak-letak tabnya itu dari saya pribadi itu masih kurang begitu.
kurang teliti saya lihatnya begitu. Jadi masih awam menggunakan device HP, jadi menggunakan websitenya saja. Nah, di sini sudah jelas, sudah berhasil. Nah, mungkin untuk project kali ini itu saja. Jadi ini merupakan project yang sederhana begitu. Jadi bisa dilihat menggunakan ini, bisa kalian eksplorasi lebih dalam lagi, misalnya menggunakan relay begitu. Kalau misalnya dia mendeteksi gerak atau pintu mati, relaynya hidup atau bagaimana, itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengedukasi teman-teman yang menonton. Seperti biasa, jika kalian suka video ini bisa di like, dan jika tidak suka bisa di dislike. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman sekitar kalian, dapat di share juga. Dan juga untuk mendukung channel ini agar memberikan informasi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa juga di subscribe. Mungkin itu saja, sekian dari saya, Bung Wahtek, terima kasih.